Ini merupakan menuntun lahirnya kebijakan ya, dan juga beberapa pengungkapan-pengungkapan dalam riset positive accounting theory di sini ini merupakan adanya permintaan memang ya. Awalnya karena adanya permintaan ya, di mana pasar modal ya itu memerlukan penjelasan terkait dengan dampak informasi akuntansi di pasar modal ya, dan juga kecukupan dan juga terjadinya inkonsistensi mulai dari mekanisme gitu ya, serta hipotesa pasar gitu ya, yaitu yang kita kenal disebut dengan IMH ya, atau juga efisiensi market hypothesis. Nah, dalam dalam kondisi pasar efisiensi market hypothesis di sini ini ya, di sini banyak sekali apa ya, uh, perlunya pengembangan ya, atau juga kebijakan untuk pengembangan positive accounting theory tersebut. Nah, di mana positive accounting theory di sini gitu ya, itu melakukan observasi. Observasinya dalam bentuk ya banyak perusahaan. Jadi kalau kalau adanya riset ya menggunakan pada kelompok perusahaan go public di bursa efek ya, atau juga perusahaan-perusahaan yang listing di LQ45, itu semuanya adalah ciri dari pendekatan positive accounting theory ya. Nah, itu salah satu bentuk kesimpulannya Bapak Ibu ya. Jadi positive theory itu menggunakan banyak observasi dia. Itu cirinya ya. Jadi kalau studi kasus katanya bukan positive accounting theory. Nah, itu yang perlu kita garis bawahi ya. Many firm voluntary. Ya, many firm voluntary provide accounting report. Nah, itu ciri riset accounting theory. Kemudian, uh, positive accounting theory itu juga mengobservasi pengaruh pengaruh lobby perusahaan terhadap standar akuntansi. Ya, itu ya. Kemudian juga meneliti juga terkait dengan peranan yang dibuat oleh perusahaan terkait dengan kebijakan prosedur, serta berkaitan dengan penegakan prinsip konservatisme. Positive accounting theory juga itu implementasi contracting theory. Nah, jadi ini perlu kita fokuskan ya Bapak Ibu ya, bahwasanya antara PAT ya dengan contracting theory ada hubungan. Hubungannya di mana? Kalau dia contracting theory itu berkaitan dengan lingkup perusahaan saja ya. Jadi lingkup kedepannya hubungan kontraktual. Jadi hubungan kontraktual antara pihak manajemen ya dengan pihak agent serta pihak debt kontrak ya, pihak yang terikat kontrak. Siapa lagi? Perusahaan. Nah, itu lingkup contracting theory. Jadi bagaimana perusahaan menganggap, menjelaskan bentuk efisiensi ya secara organisasi yang dimana aktivitasnya dapat mengurangi biaya biaya kontrak gitu ya. Selain itu juga positive accounting theory membawahi yang namanya, selain dari contracting theory, yaitu agency theory. Nah, ini ya Bapak Ibu, agency theory. Malah dalam kemarin saya menguji di Malaysia gitu kan, itu agency theory ada tipe A, tipe B lagi gitu ya. Jadi ada tipe A, tipe B. Dan di mana teori keagenan di sini itu menjelaskan ya bentuk hubungan antara pihak-pihak prinsipal dengan pihak agent yang yang berkontrak ya, bertindak yang mewakili masing-masing, di mana dipisahkan ya antara pihak manajemen dengan pihak pemilik. Jadi hubungan keduanya adalah hubungan utility maximizer, di mana pihak agent itu bertindak ya, dan juga pihak agent di sini menginginkan keinginannya untuk mendapatkan tindakannya maksimal. Begitu juga sebaliknya, pihak yang memberikan kontrak juga menginginkan tindakan yang maksimal ya. Jadi dalam teori keagenan itu menimbulkan biaya keagenan, di mana biaya keagenan meliputi tiga ya, yaitu biaya monitoring ya, kemudian biaya bonding, dan juga biaya residual. Nah, sehingga ketiga biaya di sini dikorbankan, implikasi dari hubungan keagenan antara prinsipal dengan agent tadi ya. Nah, di mana biaya monitoring
Ini bagaikan bentuk price protection ya untuk perlindungan harga ya. Bagaimana perilaku agent di sini itu yang dalam hal ini terkait dengan sistem remunerasi. Maka diperlukanlah pengorbanan yang namanya biaya audit, biaya kontrak dengan kantor akuntan publik gitu kan, atau juga biaya penyusunan SOP, itu semuanya adalah biaya monitoring. Nah, biaya monitoring ini timbul seiring dengan adanya hubungan keagenan. Begitu juga hubungan yang ditimbulkan dari teori keagenan itu adalah bonding cost, di mana biaya keagenan di sini hasil dari tindakannya, tindakan dari prinsipal terkait dengan keinginannya adalah mendapatkan laporan keuangan yang berkualitas, gitu ya. Maka ada beberapa kendala-kendala aktivitas, yaitu biaya namanya biaya bonding. Dan pihak agen di sini apa ya menginginkan bahwasanya bonding cost ini dapat dikurangi sehingga biaya monitoring itu juga bisa dikurangi. Ya, dengan kata lain, agen itu akan menghentikan ya seluruh pengeluaran yang berkaitan dengan bonding cost ini ketika biaya marginal ini sudah mencapai keseimbangan untuk mengurangi yang namanya biaya monitoring. Artinya pengeluarannya berkurang $1, maka seimbang dengan pendapatannya $1. Begitu juga biaya keagenan ini menimbulkan yang namanya residual loss. Nah, residual loss itu yang berhubungan dengan kemampuan untuk mendapatkan hal yang menarik yang dilakukan oleh agent. Sehingga inilah paskanya disebut dengan ex post settling up gitu ya. Di mana pihak agent di masa yang akan datang menginginkan remunerasi ya dalam bentuk gaji atau juga dalam bentuk bonus yang tertinggi berdasarkan pada kinerja ya. Sedangkan pihak prinsipal ini menginginkan remunerasi diubah ya atau yang dibayarkan itu berdasarkan pada kinerjanya saja. Sedangkan tidak mendapatkan kinerja yang baik, maka yang namanya residual loss akan rendah. Maka ex post settling up-nya terjadi di sini. Dan antara biaya keagenan di sini ini merupakan sebagai suatu proteksi harga ya Bapak Ibu. Dan biaya keagenan di sini secara penuh berhubungan atau juga berdiversifikasi dengan yang namanya perilaku. Jadi residual loss itu dapat meningkat, maka insentif juga dapat meningkat. Kemudian berkaitan dengan agency teori di sini, ini merupakan atribut ya untuk akuntansi. Dan akuntansi ini merupakan bagian dari upaya monitoring ya dan bentuk mekanisme bonding. Jadi informasi akuntansi atau yang disebut dengan accounting number ini digunakan sebagai alat kontrak dalam teori keagenan. Dan bentuk proteksi harga dan juga shareholder atau managed agency problem, maka di sini adanya pemisahan. Ya, pemisahan antara pemilik dengan pihak manajemen di sini berdasarkan pada perbedaan perilaku agen. Jadi perbedaannya di sini menimbulkan permasalahan, yaitu permasalahan yang disebut dengan risk aversion problem, ya artinya perbedaan risiko yang diperoleh oleh mereka, kemudian juga perbedaan jumlah dividen yang diberikan, serta permasalahan horizon lainnya ya yang bersifat sesama ya antara shareholder dengan manajer atau juga berkaitan dengan debt holder. Selain itu juga risk aversion, upaya penghindaran risiko. Ya, risk aversion di mana pihak manajer itu cenderung ingin mengurangi risikonya, terutama risiko kepada shareholder. Jadi bentuk pengurangan risikonya di sini adalah dengan membatasi yang namanya hutang. Ya, sehingga hutang yang rendah, maka risiko gagal bayar makin rendah. Sehingga hubungan dengan shareholder juga semakin bagus. Nah, ini bentuk risk aversion ya yang dilakukan oleh manajer ya sebagai pihak agent. Untuk dividend retention, nah di sini menimbulkan permasalahan juga.
permasalahan bagi manajer dan juga permasalahan bagi debt holder, stakeholder ya. Di mana manajer menginginkan pembayaran dividen yang rendah. Kenapa? Dengan pembayaran dividen yang rendah, maka akan ada bonus yang tinggi. Ya kan, karena sifatnya laba terbagi dua, yaitu sebagai apa ya? Laba uh, sebagai return earning dan juga sebagai dividen. Nah, sehingga pay retention menimbulkan problem dan juga membangun kekuasaan yang penuh bagi pihak manajer. Secara horizon ya manajer dalam jangka pendek gitu ya, ini merespek hubungannya dengan perusahaan dan juga kepada shareholder. Ya, kemudian juga permasalahan yang lain bukan hanya sekedar hubungan antara agent dengan shareholder, tetapi juga kepada debt holder. Nah, sejauh mana permasalahan atau problem antara shareholder dengan debt holder, yaitu berkaitan dengan covenant, ya bunga. Ya, bagaimana menginginkan penjualan yang tinggi, profit yang tinggi, return on asset yang tinggi, net asset growth yang tinggi, ya cash flow yang tinggi, dan juga berkaitan dengan kinerja yang berhubungan dengan uh, harga saham ya. Jadi di sini terjadi kontrak ya yang dapat mengurangi beberapa permasalahan-permasalahan. Ya, hubungan antara shareholder dengan debt holder ya, ini akan berhubungan dengan firm value, ya nilai perusahaan. Di mana nilai perusahaan ya itu termaktub di dalamnya adalah hutang plus dengan ekuitas. Jadi nilai perusahaan itu dapat meningkat ya karena apa? Ya karena apa ya? Karena nilai perusahaan atau juga karena adanya transfer kesejahteraan daripada debt holder. Ya, kemudian juga beberapa perilaku oportunistik lainnya ya atas hubungan antara shareholder dengan debt holder, yaitu kelebihan pembayaran dividen, excessive dividend payment. Nah, itu menimbulkan problem juga. Kenapa? Ya, bagi debt holder semakin tinggi pembayaran dividen, maka semakin kecil peluang untuk mendapatkan pembayaran cicilan yang tepat. Ya, karena tingginya pembayaran dividen. Atau juga karena pergantian aset. Nah, pergantian aset di sini akan menimbulkan liability, gitu kan, hutang ya, sehingga hutang lama masih belum lunas, gitu ya, sehingga timbulnya aset baru menimbulkan hutang yang baru, sehingga kemungkinan hutang yang lama berat untuk dilunasi atau juga resiko untuk dilunasi. Selain itu juga under investment ya, investasi yang rendah dan juga claim dilution ya, claim dilution atau juga pemecahan saham terjadi gitu ya. Kemudian juga hubungan antara shareholder dengan debt holder ya, yaitu permasalahan dividen tadi ya. Karena apa? Ya, karena dengan adanya dividen itu dapat mengurangi aset ya, aset untuk pembayaran hutang. Dan juga shareholder itu akan menerima uang kas tetapi terbatas. Terbatas karena apa? Terbatas karena adanya hutang yang sudah dibayangi tadi secara personel menimbulkan risiko, yaitu namanya risiko kebangkrutan jika banyak hutang. Selain itu juga hutang itu menimbulkan dampak ke harga ya. Otomatis dengan perusahaan yang banyak hutang, harga lebih tinggi, tidak kompetitif gitu ya. Dan juga dapat mengurangi nilai hutang ya. Selain itu juga hubungan antara shareholder dengan debt holder yaitu asset substitution ya. Selain itu juga under investment dan juga claim dilution. Dan untuk itu maka mengeliminir problem tersebut, maka pihak debt holder itu akan memproteksi, ya kan, memproteksi jumlah pinjaman yang disalurkannya ya, atau lender will price protect. Jadi dalam bentuk apa bentuk perlindungannya? Dengan meningkatkan suku bunga ya, through interest rate, the withholding fund and length the loan ya. Jadi semakin tinggi suku bunga maka semakin berkuranglah risiko yang yang dihubungkan dengan shareholder tadi. Bagi meningkatkan suku bunga, selain itu juga debt holder itu akan memberikan perikatan lainnya yang membatasi tindakan-tindakan pemberian pinjaman dengan cara meningkatkan perikatan loan covenant.
Jadi syarat dan ketentuan berlaku gitu ya, Bapak Ibu. Dan hubungan keagenan tadi gitu ya, ini menimbulkan yang namanya ex post opportunism. Nah, ex post opportunism adalah suatu peristiwa terjadi ketika suatu kontrak yang ditempatkan atau agen yang mengambil tindakan yang dalam hal ini terjadinya transfer kesejahteraan dari berasal daripada prinsipal mereka ya. Itu disebut dengan ex post opportunism. Sedangkan ex ante efficient contracting ini terjadi ketika pihak agent bertindak dengan cara memaksimalisasi jumlah kesejahteraannya yang dapat didistribusikan antara prinsipal dengan agent. Jadi ex ante ya. Artinya ini sebelum kontrak sudah difinalisasi. Selain itu juga hubungan positive accounting theory di sini itu berhubungan dengan signaling theory. Nah, jadi dari apa ya? Dari materi ini kita bisa menyimpulkan tadi uh, PAT ini membawahi contracting theory, agency theory, gitu ya. Kemudian juga signaling theory. Tiga teori ini ya, Bapak Ibu. Dan signaling theory itu terjadi kapan? Nah, signaling theory terjadi atau peristiwanya karena kewajiban manajer menyajikan informasi kepada investor ya sebagai suatu signal dalam pengambilan keputusan ya. Jadi signaling teori itu adalah tindakan seorang manajer. Ya, seorang manajer dia mempublish informasi, lantas investor akan bereaksi. Itulah yang namanya signaling teori, Bapak Ibu ya. Jadi yang namanya signaling teori ini berhubungan dengan hubungan keagenan ya atau hubungan kontraktual tadi. Apakah hubungan kontraktualnya efisien atau tidak? Jadi ditandai dengan hipotesa informasi. Jadi manajer itu akan memberikan apa ya, memberikan signal atau pengharapan serta tindakan di masa yang akan datang yang terjadi dan investor akan bereaksi. Ada insentif gitu ya. Insentif ini sebagai suatu signal yang baik, bisa juga signal yang netral atau juga signal yang buruk ya. Dan dalam positive accounting theory tidak lepas juga dari proses politik gitu ya. Kenapa tidak lepas dari proses politik? Ya karena seringnya perusahaan menghindari ya menghindari pengumuman kepada publik terkait dengan biaya-biaya yang mereka sudah lakukan ya. Artinya biaya-biaya tersebut dihindari publish ke publik. Ya, dengan kata lain menghindari yang namanya persepsi publik dan juga reputasi mereka. Sehingga pengurangan yang dilaporkan dari profit tersebut itu akan tergantung pada kecepatannya. Dan ini sudah ada risetnya ya di Australia, Bapak Ibu. Kemudian juga positive accounting theory ini ada relasinya kemana? Ke konservatisme ya, ke accounting standar dan ke teori keagenan ya. Jadi prinsip hubungannya dengan konservatisme bagaimana akuntan ya, itu akan berekselerasi untuk mengakui beban dan juga mengurangi pendapatan ya. Dan IASB berargumen bahwasanya informasi final ya informasi nyata dan mengurangi beberapa para pengguna untuk melihatnya ya. Dan untuk mengevaluasi teori di sini ya artinya positive accounting theory itu tidak apa ya tidak mutlak diterapkan hanya satu teori. Maka perlunya campuran teori yang disebut dengan mix ya. Jadi dua hal yang perlu dikritisi dari positive accounting theory ini. Pertama secara metodologi dan secara statistik. Terutama melihat kelemahan-kelemahan bukti empiris atas kelemahan dan juga inklusivitasnya ya. Kemudian juga perlu dikritisi secara filosofi. Ya, sejauh mana ya klaim kontrak ya dan juga perlunya menggunakan pertimbangan. Kemudian juga secara filosofi difokuskan pada lebih bagus kepada human behavior. Jadi bukan hanya berdasarkan pada pengukuran
entitas akuntansi saja. Kemudian juga pendekatan positifisme ini tidak lama ya, berlangsung secara serius ya. Nah, bagi auditor isunya adalah ya untuk menerapkan positive accounting theory ini maka harus punya skill yang memadai ya. Artinya kualifikasi auditor itu harus tinggi, kemudian juga auditor harus melakukan spesialisasi pada industri yang sejenis ya. Jadi dapat disimpulkan ya bahwasanya positive accounting theory ini adalah major force ya, yang utama ya, dalam riset-riset akademik akuntansi ya. Ya, kita lihat ya memang positive accounting theory ini sampai sekarang masih banyak diminati. Dan perusahaan secara teoritik terhubung ya, pasti menerapkan positive accounting theory dalam hubungan kontraktual antara orang-orang yang dalam hal ini terlibat dalam hubungannya. Selain itu juga dapat melibatkan akuntan ya, karena dengan akuntan ini bisa meminimalisir biaya keagenan, ya. Kemudian juga dapat melaksanakan teori perilaku dan juga terjadinya ex ante behavior dari agen ya di masa yang akan datang. Nah, itulah Bapak Ibu terkait dengan materi kita yang namanya positive accounting theory ini. Mungkin kita buka forum diskusi lah ya. Silakan bagi Bapak Ibu untuk berdiskusi dengan topik ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, dipersilakan. Prof, Ya, izin Prof. ya. Kalau untuk tadi yang terakhir tentang audit tadi ya Prof. Ini tadi baca-baca juga Prof. Saya buka Wiley juga. Ini ada yang 2023 tentang effect of audit di komite masih Prof. Tapi dia share karakteristik on auditor choice, Itu apa, auditor Bu? fee, dan Itu apa and auditor 2023-nya? quality. Wiley juga tuh Pak. Oh, 2023, 19 PowerPoint-nya. Januari. PowerPoint-nya ya. Enggak artikel Prof. Oh, artikel ya. Ya, ya. Riset itu bisa juga kan Prof ya? Ya, apa tadi judul artikelnya, Bu? Effect of Audit Committee Chair Characteristic on Auditor Choice, Audit Fee, and Audit Quality. Dia Ya, masih nyinggung itu juga Prof. ya Berarti betul. dia masih ini ya Prof ya, Masih relevan ya. masih relevan. Ya, Ini masih bisa relevan. Prof. Ya, Bu? Ini bisa ya Prof ya. Ini dengan positive accounting theory ya Prof Ya, ya. udah jelas, Bu. Itu positive accounting theory. Iya. Berkaitan dengan auditor fee ya. Karena tadi monitoring cost itu. Bagian dari Iya, monitoring. tapi lihatnya di share karakteristiknya dia Prof. Ya, betul, Bu. Deklarasi. Di Ya, mungkin nanti gender. Bapak Mm-mm. Ibu nanti presentasi boleh ya artikel itu kita kaitkan dengan PowerPoint ini. Itu nanti apanya ya, fokus pertemuan kita ke 3, 4, 5, 6. Ya, ada hubungan ya, jelas Bu ya, isu for audit, yaitu audit bagi auditor, positive accounting theory itu ya mereka harus berbenah ya dengan kualifikasi yang tinggi, termasuk di dalamnya fee. Maka fee harus tinggi ya karena menginginkan jumlah sampel yang banyak, ya, jumlah waktu yang banyak, ya dan juga kualifikasi mereka juga harus mumpuni ya untuk itu. Dan juga mereka auditor spesialis ya. Kalau BPK sendiri udah punya ya, mereka auditor khusus bank BUMN, auditor khusus konstruksi jembatan gitu kan. Nah itu udah ada ya bagi mereka, bagi auditor. Itu saya kira. Silakan Bapak Ibu yang lain. Izin Prof, Ya Bu Mei. mengenai agensi teori tadi Prof. Iya. Tadi menyampaikan agensi teori itu ada tipe A dan B. Iya. Ya, jujur baru kali ini saya mendengarkan ada tipe A dan B Prof. Ya. Mohon penjelasannya Prof. Makasih Prof. Ya, terima kasih. Ya, itu memang
agency teori tipe A dan tipe B gitu ya. Jadi yang namanya agency tadi menimbulkan problem gitu ya, hubungan ya antara agent dengan prinsipal ya. Jadi yang namanya tipe A gitu ya, bagaimana implementasi agent ya, problem-problem agent, kemudian monitoring cost yang dilakukan oleh agent, nah itu dikatakan dengan tipe A. Ya kan? Sedangkan tipe B, ya bagaimana hubungannya ya problem yang terjadi pada apa tadi ya, pada prinsipal gitu ya. Nah, prinsipal kepentingannya beda ya dengan agent. Lantas apa saja permasalahan mereka gitu kan? Kemudian juga monitoring cost yang akan dilakukan oleh mereka. Nah, itulah yang disebut dengan agency teori tipe B. Nah, itu klasifikasinya hanya berdasarkan pada pengelompokan pihak-pihak yang terkait saja, Bu. Gitu. Makasih, Prof. Baik, Bapak Ibu, ada lagi? Ya, kalau tidak ada, saya kira itu sajalah ya. Jadi dengan demikian, Prof. dua materi sudah tersampaikan dan bahannya juga sudah saya share ya. Untuk itu silakan Bapak Ibu ulang. Iya. Yang sumber kita ini dari Wiley ya. Jadi Wiley itu ya publisher terkenal juga ya dari Elsevier ya. Bukan Elsevier tapi Amerika ya. Uh, saya kira cukup apa ya, bahan kita udah cukup lah ya. Untuk itu nanti Bapak Ibu siapkan artikel tahun 2024 ya terkait dengan positive accounting theory ya yang terbaru. Nantinya kita presentasikan di pertemuan yang 3, 4, 5 ya atau 6 itu saya kira. Satu hari 2 artikel. Izin Prof, Ya Pak. mau bertanya sedikit Prof. Kalau tadi Baik. kan positive accounting teorinya ngebahas agency teori sama signaling teori. Kalau Ya. nanti paper terkait misalnya capital market research, boleh Prof? Boleh, Bu. Boleh Pak. Jadi nanti Boleh. ini nanti saya menyajikannya. Yang pertama hari ini adalah positive accounting theory. Minggu Oh, iya depan Prof. nanti saya menyajikan capital market theory. Minggu Oh, iya depannya Prof. lagi saya akan menyajikan yang terkait dengan apa ya, behavioral accounting research. Ya, Nah, jadi baik 3 Prof. itu. Ya, terima kasih Prof. Terima kasih Pak. Ya, baik. Saya kira itu saja Bapak Ibu dan nanti rekamannya saya share ya. Terima kasih. Selamat istirahat ya. Selamat berakhir pekan, Bapak Ibu. Terima kasih, Terima Prof. kasih Selamat Prof. siang. Terima kasih, Assalamualaikum Prof. warahmatullahi wabarakatuh Prof. Sama-sama. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Assalamualaikum, Prof.